Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Kurang semangat ini kayaknya. Emang Pak Isan nih. iya nih kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi dah. Oke deh. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Nah, itu semangat sekali ini kayaknya anak-anak di rumah nih hari ini ya. Hari ini kita pelajaran apa Pak Isan? Pelajaran Quran surah Al-Asr. Namun sebelum kita berlanjut kepada pembelajaran, harusnya kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, anak-anak di rumah ikutin doa ya yang akan dipimpin oleh Pak Isan. Oke Silakan, deh. Pak Isan. Yuk anak-anak saleh dan salihah, kita berdoa bersama. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah Pak Sep? Alhamdulillah berdoa sudah. Terus berarti kali ini tinggal kita mengetahui tujuan tentang pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak di rumah bertanya, apa sih Pak tujuan saya belajar Al-Asr ini? Tujuannya itu Ananda di rumah bisa membaca, menulis dan mengetahui makna dari Quran surat Al-Asr. Masya Allah. Nah alhamdulillah tadi kita udah doa bareng nih. Yuk sekarang buat yang belum cium tangan orang tua, cium tangan dulu. Oke, mengingatkan kembali. Yuk tunjukkan kalian anak yang istiqomah, mencintai dan berbakti kepada orang tua kalian. Oke deh, dalam 5 detik. 1, 4, 3, 2, 1. Oke deh, kembali lagi yuk. Dan ingat Pak Isan, mencium tangan itu bukan di jidat. Oh, bukan di jidat ya. Tapi di sini. Oke, dicium. Kadang anak-anak itu menciumnya di sini. Itu nah, salah ya. Tapi mencium itu harus di bibir. Oke deh, siapa Sep? Oke, udah doa, udah cium tangan juga. Yuk, kita kan tadi kita udah sebutkan kita akan belajar tentang Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Oke deh. Nah, untuk anak-anakku sekalian, yuk sekarang kita fokus. Siap-siap dan simak terlebih dahulu bacaan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Silakan dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, anak-anakku, kalian sudah mendengarkan bacaan tentang surat Al-Asr. Sekarang kalian bisa juga melihat di bukunya halaman 12 ya. Kita baca dulu surat Al-Asr bersama-sama. Silakan Oke deh Pak Isan. Yuk, anak-anak yang saleh dan salihah, yuk kita sama-sama mempelajari dengan bersama-sama membaca Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ayat 3. Dengarkan baik-baik, yuk kita baca bareng-bareng ya kalian dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tadi kita udah sama-sama nih membaca bersama Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, nanti anak-anak di rumah menghafalkan surat Al-Asr ya dengan nadanya dengan nada umi. Nada umi itu gimana sih? Ayat pertama itu pendek, ayat kedua tinggi. Contoh nada ayat pertama Pak Isan. Wal as Innal insana lafi husn. Nah, gitu. Nah, untuk pembelajaran kalian bisa simak kembali ya video ini. Bisa kok kalian nonton berulang-ulang di YouTube. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah baca nih. Sebelumnya kita udah mendengar dan menyimak dan kita sudah membaca bersama tentang Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, Pak Asep, sebenarnya Al-Asr itu kandungannya seperti apa sih Pak Asep? Al-Asr itu sebelum ke kandungan kita mengenal dulu nih. Oh, mengenal. Al-Asr itu artinya adalah demi masa. Oh, demi masa. Iya, demi waktu ya Pak Asep ya? Demi waktu. Oh, demi sama waktu. saja demi sama waktu. saja. Jumlah ayatnya itu ada 3 ayat. Ada 3 ayat. Ya, dan diturunkannya di Mekah. Oh, di Mekah. Oh, itu yang sering disebut Makiyah itu ya Pak Asep ya? Itu Pak Isan. Oh. Anak-anak harus tahu nih urutan Makiyah dan Madaniyah. Makiyah diturunkan di Mekah dan Madaniyah diturunkan di Madinah. Oh, jadi Al-Asr itu termasuk Makiyah Karena diturunkannya di kota Mekah. Kalau diturunkannya di Madinah berarti Madaniyah. Oke deh Pak Asep. Urutan di dalam Al-Quran itu yaitu surat ke-103. Oh, ke 103. Iya. Itu Pak Isan. Terus kandungannya apa sih Pak Asep? Kandungan dalam Iya, sebenarnya ngajarin apa sih tentang Al-Asr itu? Nah, di dalam surat Al-Asr bahwasanya semua manusia itu berada dalam kerugian. Loh, kok manusia bisa rugi Pak Asep? Itu rugi kenapa? Karena orang-orang itu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Oh, kan gitu. Waktu itu ibarat pedang Pak Isan. Pedang? Ketika kita tidak memanfaatkan waktu, kita sendiri yang kena pedang itu. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita termasuk orang yang merugi Pak Asep. Orang yang merugi itu juga dijelaskan di dalam surat Al-Asr itu. Terus gimana caranya Pak Asep? Maksudnya biar kita nggak termasuk orang yang merugi. Di dalam Al-Asr juga dijelaskan bahwasanya kita akan beruntung ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Seperti apa itu Pak Asep? Dikerjakannya dengan mengerjakan amal-amal soleh. Oh gitu. Jadi kalau kita beramal soleh setiap hari, setiap waktu, kita bukan termasuk orang yang merugi Pak Asep. Bukan termasuk orang merugi, kita termasuk orang yang beruntung. Oh, beruntung gitu. Nah, kalian sebagai seorang yang beriman jangan sia-siakan waktu ya, karena kalian termasuk orang yang merugi bila mana kalian menyia-nyiakan waktu. Seperti itu. Dengan cara apa agar kita tidak merugi? Beriman dan beramal soleh. Apa aja sih Pak Asep beramal soleh itu misalnya? Tolong menolong juga termasuk. Tolong menolong. Kalau ibadah sholat zakat? Ibadah sholat, zakat, puasa, belajar juga termasuk ibadah. Kan menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Jadi anak-anak di rumah belajar itu termasuk ibadah luar biasa. Dari jam 6 atau jam setengah 7 sampai duhur, anak-anak semua belajar, itu anak-anak sedang beribadah. Oh gitu. Apalagi diawali dengan sholat sunnah Masya duha. Allah, tuh udah termasuk amal soleh tuh. Berarti insya Allah kalian bukan termasuk orang yang merugi ya. Iya. Pak Asep, aku pernah mendengar nih, lakukan 5 perkara sebelum 5 perkara. Iya itu Pak Isan. Apa tuh Pak Asep? Yang pertama sehat sehat sebelum sakit. Yang kedua kaya sebelum miskin. Dan yang ketiga lapang sebelum sempit. Yang keempat muda sebelum tua. Nah sekarang anak-anak ini kan masih muda. Jadi pergunakanlah waktu muda itu sebaik mungkin. Terus belajar. Dan beramal soleh juga. Dan beramal soleh. Nanti, karena kalau tua udah susah ya Pak Asep ya. Nanti tua tinggal memetik hasilnya, hasil belajar. Dan yang terakhir
hidup sebelum mati. Hidup kita cuma satu kali, maka jangan sia-siakanlah hidup kita di dunia. Nah, selama helaan nafas masih di dalam tubuh kalian, yuk jangan sia-siakan waktu kalian. Tunjukkan waktu-waktu kalian sebagai waktu yang bermanfaat untuk kalian. Contohnya untuk beribadah, salah satunya misalnya sholat atau belajar. Tuh, Pak Asep, kalau aku orangnya sering terlambat sekolah, aku termasuk orang yang nggak mengamalkan al-asar bukan Pak Asep? Termasuk orang yang nggak mengamalkan. Oh gitu. Orang yang mengamalkan surat al-asar akan tepat waktu. Oh, berarti aku harus tepat waktu ya kalau Harus kita mengamalkan. tepat waktu. Oke deh. Gitu. Berarti semuanya sesuai porsi waktunya Nah, gitu ya. itu Kalau Kaisan. masuk jam 7 berarti datangnya sebelum jam 7. 7. Kalau misalnya kita pernah belajar Pasep as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu, itu termasuk orang yang mengamalkan al-asar bukan? Itu yang mengamalkan surat al-asar. Itu kan Masya kemarin Allah. kita bahas juga ya, sholat ala waktu ya. Jadi ketika seorang itu melaksanakan sholat pada awal waktu, berarti dia mengamalkan kandungan dari surat al-asar. Masya Allah. Dan Ananda mudah-mudahan di rumah ingat ya, Bapak pesan jangan sampai lupa. Sholat 5 waktu tetap dikerjakan. Siap deh Pak Asep, tuh diingat ya nasihatnya ya, diamalkan daripada apa yang kita pelajari hari ini. Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Oke deh, itu aja materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan dari Pak Isan dan Pak Asep. mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Pak Isan tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warido walinaya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa ya, like and Share. Oke deh.